Bung Kusnaini selaku pengamat bola. Selamat sore Bung Kusnaini. Selamat sore Anissa. Bagaimana Bung Kusnaini, sehat? Alhamdulillah. Baik Bung Kus, ini kita beberapa hari lagi timnas kita kan akan menghadapi Jepang ya. Tapi kita sepertinya perlu baiknya mengingat hasil-hasil timnas kita sebelumnya, permainan sebelumnya begitu sangat positif sekali, begitu sudah berhasil melawan tim-tim kuat seperti Australia, kemudian Arab Saudi. Bagaimana kemudian Anda melihat peluang untuk saat ini Bung Kus? Iya, terlepas dari kekalahan ketika melawan tim Tiongkok atau China, sebetulnya di kualifikasi ini sebetulnya penampilan Indonesia cukup menjanjikan ya. 3 kali hasil imbang di awal itu sesuatu yang cukup menjanjikan, apalagi yang dihadapi tim yang relatif lebih kuat. Ada Australia, ada Bahrain, ada Arab Saudi. Ini tentunya menjadi modal yang sangat baik. Hanya saja memang sangat disayangkan di laga terakhir kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan poin ketika hadapi China. Karena itu saya pikir 2 laga yang akan kita hadapi kali ini, melawan Jepang dan kemudian lawan Arab Saudi, itu sangat krusial. Ini kesempatan emas yang tidak boleh kita lewatkan untuk kembali meraih poin. Karena kalau kita mau lolos ke putaran keempat, dengan menduduki peringkat ketiga atau keempat, paling tidak kita harus dapat 12 poin. Dan sekarang kita baru 3 poin. Jadi kita masih punya PR 9 poin yang harus kita dapatkan untuk bisa menjaga peluang lolos ke putaran keempat. Nah, kalau untuk bisa lolos ke putaran keempat mendapatkan 12 poin, syaratnya 9 poin itu harus kita dapatkan dengan cara meraih 3 kemenangan. Dan itu bukan hal yang mudah tentunya. Iya. Nah, dengan catatan 9 poin ini yang menjadi PR kita tentunya dengan catatan adalah Jepang ini belum terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir meskipun baru-baru ini ditahan imbang begitu ya oleh Australia. Apakah dengan ditahan imbangnya Jepang oleh Australia ini juga Anda melihat peluang begitu bagi Indonesia? Iya, sepak bola ini kan bukan matematika ya. Artinya kalau kita menahan imbang Australia, Australia menahan imbang Jepang, terus Indonesia dengan mudah akan menahan imbang Jepang. Sepak bola nggak seperti itu cara melihatnya gitu ya. Bagaimanapun Jepang kualitasnya jauh di atas kita, materi pemainnya jauh di atas kita, peringkat FIFA-nya 15 pertandingan terakhir mereka juga sangat baik, hanya sekali imbang, kemudian 2 kali kalah dan 12 lainnya menang. Jadi ini saya pikir fakta yang memang harus kita sikapi secara hati-hati. Menghadapi Jepang, kita tentu berharap kita bisa meraih hasil yang positif ya, supaya kita bisa kembali menghidupkan peluang. Tapi sebetulnya yang paling penting ketika menghadapi Jepang, seperti yang saya katakan tadi, adalah upaya untuk membangun kepercayaan diri tim, supaya nanti di laga yang lebih krusial menghadapi Arab Saudi, kita bisa tampil percaya diri. Kalau menurut saya laga yang sangat krusial itu adalah pertandingan 3 home kita nanti. Lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, dan terakhir lawan China. Itu adalah 3 pertandingan di mana kita harus menang untuk mendapat tambahan 9 poin supaya target 12 poin tercapai. Nah, supaya bisa dapat hasil yang positif lawan Arab Saudi nanti, lawan Jepang kita harus tampil bagus. Kalau bisa mendapatkan poin tentu jauh lebih baik lagi. Tapi yang paling penting itu tampil bagus, tampil sesuai harapan, sehingga kepercayaan diri tim itu meningkat ketika menghadapi Arab Saudi nanti. Ya, tampil bagus, tampil sesuai harapan tentunya ini juga kita perlu melihat dari sisi pemain tim Garuda begitu. Kita juga perlu berbangga tentu dengan Indonesia yang kini memiliki kualitas pemain yang kita bisa katakan hampir selevel begitu ya dengan tim-tim kuat yang ada di Asia. Bagaimana kalau menurut Anda dari amunisi baru yang masuk dalam timnas kita kali ini, Bung Kusnaini? Sebetulnya kalau dibilang kita sudah selevel dengan Jepang atau Australia, sebetulnya belum juga ya. Materi pemain kita memang meningkat cukup tinggi ya, dengan masuknya pemain-pemain yang berpengalaman main di kompetisi Eropa ya. Ada yang main di Liga Eropa, ada yang pernah main di Liga Champions juga. Itu memang sangat menambah rasa percaya diri. Tapi sebetulnya kedalaman skuad kita belum seperti itu. Kita masih memiliki sejumlah kekurangan di posisi penyerang. Kita masih kurang juga pemain yang kualitasnya merata di sektor lapangan tengah. Sehingga sebetulnya secara materi kita masih kalah kalau dibanding Jepang. Masih kalah juga dibanding lawan Australia. Kalau dari segi materi pemain, mungkin kita sudah bisa membanggakan materi pemain kita kalau berhadapan dengan katakanlah Bahrain, dengan China. Tapi menghadapi Jepang, menghadapi Australia, sebetulnya materi kita masih kalah. Karena itu menurut saya kita harus lupakan soal perbandingan materi itu, tapi fokus bagaimana persiapan yang baik sehingga ketika melawan Jepang nanti penampilan tim bisa sama baiknya ketika menahan imbang Australia. Wow, artinya masih cukup sulit begitu ini juga, tapi kita tidak boleh pesimis begitu ya. Bagaimana kemudian untuk 3 tembok raksasa dengan masuknya Kevin Dix, menurut Anda dalam permainan ini seperti apa Bung Kusnaini?
Iya, kalau Kevin Dix kondisinya cukup memungkinkan, boleh jadi dia punya kesempatan untuk main ya, karena kebetulan di posisi bek tengah kanan, itu kan Misilher kan kondisinya tidak cukup meyakinkan untuk bermain, masih cedera ya, masih hamstring. Tapi belum tentu dia juga Kevin Dix bisa langsung masuk ke dalam tim. Karena dia kan baru sekali ini bergabung dengan tim. Meskipun punya waktu 2 hari untuk beradaptasi, tapi dalam sepak bola, biasanya pemain yang baru bergabung dengan tim itu tidak otomatis menjadi starter. Dia harus melihat dulu cara main rekan-rekannya. Jangan lupa, selama persiapan menuju pertandingan, ini juga Jakarta kan diganggu oleh hujan. Beberapa kali hujan sehingga persiapan yang disusun oleh pelatih itu juga agak terganggu. Saya pikir kita berharap banyak tentunya dari Kevin Dix, tapi kita juga harus siap dengan realita bahwa dia mungkin belum 100% siap untuk langsung jadi starter. Dan itu harus kita pahami karena memang butuh waktu untuk beradaptasi, butuh Ya. waktu untuk menyesuaikan dengan, apalagi dia juga harus aklimatisasi cuaca juga dengan Jakarta. Ya. Oke, nah jadi menurut Anda apakah akan ada perubahan strategi di lawan kontra Jepang nanti dan apakah pola serangan akan ada perubahan mengingat sebelumnya timnas kita ini lebih mengendalikan serangan daripada sayap begitu dan menurut Anda bagaimana prediksinya nanti Bungkus? Iya, ini pertandingan yang sangat krusial ya. Saya pikir Sintayong tidak akan mengambil risiko melakukan eksperimen ya. Dia pasti akan kembali ke formasi yang selama ini dia pakai 3-4-3 dengan mengandalkan permainan sayap cepat dari dua sisi sayap kita, entah di kanan maupun kiri. Kebetulan Sayuri bersaudara kan sudah bisa kembali bergabung dengan tim nasional. Itu juga menambah opsi bagi pelatih, bagi Sintayong untuk memilih pemain yang tepat untuk memaksimalkan serangan dari sayap. Tapi yang paling penting menurut saya, kali ini Sintayong akan kembali mendapatkan situasi sama seperti di 3 laga sebelum menghadapi China. Di mana lawan yang akan mengendalikan permainan, lawan yang akan lebih mendikte. Nah, Indonesia kembali bisa menggunakan kekuatan kita dalam serangan balik. Jadi waktu lawan China itu kan berbeda situasinya. Kita justru yang menguasai pertandingan, kita yang mengurung lawan. Kita tidak bisa mengandalkan serangan balik, justru kita memang menguasai bola. Dan di situ terjadi situasi di mana pemain kita tidak siap menghadapi itu. Nah, kali ini situasinya kurang lebih sama dengan ketika menghadapi Bahrain, menghadapi Arab, menghadapi Australia, di mana lawan mungkin akan lebih menguasai permainan, lebih banyak menguasai bola, dan kita kemudian mencoba memanfaatkan peluang melalui serangan balik. Nah, kita selama 3 pertandingan sebelum melawan China memang sangat mahir dalam permainan serangan balik itu. Mudah-mudahan situasi yang sama yang dialami ketika lawan Jepang ini memberikan keuntungan bagi kita. Pemain kita sudah terbiasa dengan strategi serangan balik dan kali ini mereka mendapatkan momentum itu lagi. Oke baik, tentu ini kita harapkan ini akan menjadi sebuah pertandingan yang pastinya dari skuad Garuda ini akan memberikan permainan terbaik baik itu individual maupun kolektif agar dapat memberikan keuntungan begitu dan juga peluang dalam babak ini. Terima kasih atas informasi dan pandangan Anda, pengamat sepak bola Bung Kusnaini telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu Bung Kusnaini. Terima kasih.